warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenankan saya Bambang Supriyono, guru di SMK Negeri 1 Bunduran, Kabupaten Blora, akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, yaitu melakukan pendampingan individu kedua di SDN 1 Gabusan Jati Blora dengan calon guru penggerak atau CGP Ibu Indriana Dwi Astuti SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 2 di SDN 21 Gabusan Jati Kabupaten Blora. Saya sebagai PP bersama Pak Bejo dan Ibu Indriana sedang melakukan presentasi dengan CGP dari SDN 1 Gabusan Jati Blora. Selengkapnya mari kita saksikan slide-slide berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua, tema pendampingan ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Durasi waktunya 4 kali 45 menit atau 4 JP. Kemudian fokus dari pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ke kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta diskusi lainnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dari pendampingan individu, yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah bagian awal, yang ketiga adalah bagian inti, 4 bagian akhir, dan 5 bagian laporan. Ada 5 tahapan dalam skenario. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, yang pertama adalah jadwal yang interval waktunya ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Jadi kapan waktunya pelaksanaan, interval waktunya sudah ditentukan dari sana, dari BPGP Jawa Tengah. Kemudian surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian deal dengan CGP dan PP. Kemudian ada surat tugas lagi dari cabang dinas atau surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Terus kemudian PP menyusun instrumen pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu yang sudah diperoleh PP saat pembekalan pendampingan sebelum melaksanakan tugas pendampingan. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring CGP, kemudian jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Yang keempat adalah rumusan visi sekolah yang sebagai bahan untuk melaksanakan diskusi bersama. Yang kelima adalah hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi, dan yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan, durasi waktunya 10 menit. Pengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Terus kemudian menjelaskan tentang fokus dari pendampingan individu kedua ini dan memastikan bahwa CGP mengetahui aktivitas apa yang akan dilakukan di dalam pendampingan individu kedua ini. Kemudian
Yang ketiga, PP memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini. Yang keempat, PP menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan pembelajaran daring yang sudah diselesaikan dalam pendampingan individu maupun dengan fasilitator dalam melaksanakan pembelajaran daring di modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian capaian pada bulan terakhir dari jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Dan kelima, PP mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua, sebagai inti awal tadi ya, inti yang pertama ini, bahwa bagian inti pendampingan 160 menit. Ini yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Durasi waktunya 15 menit. Yaitu melakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan pertanyaan-pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Nah, apa bentuk dukungan yang mereka berikan itu? Kemudian, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Terus kemudian, bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut? Kemudian yang kelima, apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Melakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari, mengingatkan kembali modul-modul yang sudah dipelajari. Terus kemudian yang kedua adalah apakah Bapak Ibu mempelajari sudah diimplementasikan, hal-hal yang sudah dipelajari sudah diimplementasikan di kelas, bagaimana contoh implementasinya. Kemudian apa yang terjadi perubahan, apakah terjadi perubahan ke siswa atau murid Bapak Ibu di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan tersebut. Yang keempat adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga yaitu rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Nah, diskusi dengan CGP tentang komunitas praktisi. Yang pertama adalah apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Apa tantangan selama melaksanakan merintisan komunitas praktisi di sekolah yang Bapak Ibu jalani? Terus kemudian apa saja hal-hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Setelah 3 pertanyaan tersebut, ada pertanyaan tambahan lagi, yaitu yang pertama adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera merintis komunitas praktisi. Nah, ini jika sekolah belum mempunyai komunitas praktisi. Kalau sekolah sudah mempunyai komunitas praktisi, adalah rencana Bapak Ibu untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah ada dan terbentuk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk yang bagian inti keempat yaitu mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini diskusi bersama peserta diskusinya adalah kepala sekolah, kemudian teman sejawat guru dan tenaga kependidikan yang ada dengan pengajar praktek sebagai moderatornya. Dalam diskusi tersebut, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi. Kemudian sebagai persepsinya membacakan atau mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia sebagai pemantik dalam memahami makna visi.
Selanjutnya, CGP mengajak peserta didik untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. Nah, apakah visi sekolah sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid? Ini pertanyaan yang harus dijawab bersama dalam diskusi tersebut. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan harapan dan pembeda antara murid sekolah sini dengan murid sekolah-sekolah lainnya? Nah, kemudian ajaklah peserta diskusi untuk mengisi bersama dengan kalimat terumpang yang sudah disediakan dalam program pendidikan guru penggerak di modul 1.3. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah kalimat terumpang sebagai pengantar diskusi untuk memecahkan visi sekolah dan prakasa perubahan. Kalimat terumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang kemudian keempat adalah murid di sekolah kita sadar bahwa titik-titik. Kita warga sekolah yakin untuk titik-titik, dan saya dan guru yang lain di sekolah paham bahwa titik-titik. Kalimat terumpang ini harus diisi oleh semua peserta diskusi dengan karakteristik masing-masing, bebas mengisinya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, ini sudah pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab dalam diskusi tersebut. Nah, jika visi sudah berpihak pada murid, maka harus mengidentifikasi program-program sekolah yang ada. Kemudian, jika visi belum berpihak pada murid, nah, ajaklah warga sekolah untuk merumuskan visi yang berpihak pada murid. Caranya dengan diskusi seperti ini, dengan melakukan diskusi bersama antara kepala sekolah dengan GTK yang lain. Nanti bahan diskusi ini akan diusulkan oleh kepala sekolah kepada warga yang lain, tentu saja dengan pengawas sekolah juga untuk menentukan visi sekolah selanjutnya. Semua hasil diskusi tersebut kemudian didokumentasikan oleh CGP dan melaporkan kepada kepala sekolah dan pengajar praktek. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir yang pertama adalah melakukan refleksi dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah proses pendampingan individu ini, dan apa yang menarik dalam pendampingan itu. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya, pendampingan berikutnya. Kemudian PP memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas praktek berdiskusi dan pelaksanaan pendampingan individu ini. Kemudian PP mengingatkan kepada CGP mengumpulkan survei dari instrumen yang sudah disediakan untuk PI selanjutnya atau PI 3. Kemudian kuis-kuis yang sudah disediakan harus diisi oleh kepala sekolah, rekan guru atau rekan sejawat, dan juga perwakilan murid. Masing-masing 5, untuk perwakilan guru 5 dan perwakilan murid juga 5. Kemudian CGP juga mengisi asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Nah, dari masukan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid tersebut kemudian direfleksikan oleh CGP di dalam LMS sebagai tagihan, memotivasi setiap anggota praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator dalam pelaksanaan pendampingan individu ini, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi oleh PP. Pada bagian akhir, yaitu laporan, pada penilaian dan pelaporan, yang pertama adalah mengingatkan bahwa umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid harus dilampirkan. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Pada dasarnya, pada bagian laporan ini ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online dan kedua adalah versi manual. Pada versi online, mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya.
yang semua sudah disediakan di LMS PP. Kemudian versi manualnya mengisi daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran, dan dokumentasi pelaksanaan pendampingan. Semuanya dikumpulkan saat melakukan penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah situasi saat diskusi visi sekolah dan prakasa perubahan yang dipimpin oleh CGP dan PP sebagai moderator. Banyak CGP di sana, terus kemudian GTK-nya juga banyak, jadi lebih suasananya lebih bagus. Nah, ini dokumentasi saat sebelum pelaksanaan dan juga saat pelaksanaan diskusi di SDN 1 Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yang keempat adalah kepada SMK Negeri 1 Bunturan tempat saya bertugas, dan SDN 1 Gabusan tempat CGP bertugas. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, apa yang dapat saya share dalam pelaksanaan individu kedua di SDN 1 Gabusan Jati Blora. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.